Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk memulai PA pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh anugerah Tuhan. Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mempelajari akan kelimpahan firman. Sesungguhnya karena firman Tuhan begitu limpah, karena Tuhan begitu hebat, dan karena Roh Kudus memberi kepada kami firman di dalam Alkitab, sehingga kami boleh mempelajari. Kiranya Roh Kudus membimbing hidup kami melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama memikirkan suatu pergumulan yang terjadi di dalam dua teks yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam teks yang pertama, saudara sekalian, dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, dan kemudian teks yang kedua adalah di dalam Lukas pasal ke-12 ayat 21. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, sesungguhnya Tuhan Yesus seperti memuji orang yang miskin di hadapan Allah. Tetapi di dalam cerita tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12 ayat 21, Tuhan Yesus justru seperti menginginkan kita untuk menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita melihat kedua hal ini sinkron satu dengan yang lain? Saudara sekalian, bagian yang pertama saya akan masuk lebih dulu untuk merenungkan Matius 5 ayat yang ketiga. Tetapi sebelum sampai ke situ saya akan pertama-tama mengajak saudara secara singkat untuk melihat sifat daripada khotbah di bukit. Kita sedang mendengarkan renungan atau khotbah daripada khotbah di bukit yang disampaikan oleh pendeta Stephen Tong setiap hari Minggu. Sangat limpah. Saudara, di dalam bagian yang singkat ini saya memberikan kepada saudara pendahuluan daripada khotbah di bukit. John Stott mengatakan khotbah di bukit itu bersifat counterculture, bersifat sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat, yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh gereja, oleh orang percaya, berbeda dari apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya disebut sebagai counterculture. Dan ayat kunci dari khotbah di bukit menurut John Stott adalah Matius 6 ayat ke-8, di mana Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu seperti mereka, janganlah kamu seperti orang Farisi, janganlah kamu seperti orang Saduki, janganlah kamu seperti orang Zelot. Itu adalah lingkaran yang lebih dekat. Dan barangkali lingkaran yang lebih jauh lagi, saudara bicara tentang orang Romawi, orang Yunani, dan sebagainya. Janganlah kamu seperti mereka. Saudara sekalian, ini sebenarnya khotbah di bukit spirit berbeda dari orang dunia. Spirit berbeda itu boleh dibilang saudara merupakan apa yang saya sebut sebagai the spirit of distinction. The spirit of distinction, spirit menjadi berbeda dari masyarakat, berbeda dari dunia, spirit of distinction. Dan boleh kita katakan the spirit of the Bible is the spirit of distinction. Kalau saudara perhatikan di dalam seluruh Alkitab, saudara bukan hanya di dalam khotbah di bukit, tapi di dalam seluruh Alkitab, saudara semangat untuk menjadi berbeda itu nyata, muncul. Misalnya di dalam Imamat 18 ayat 2 sampai yang keempat, saudara Tuhan berbicara, bahkan 1 sampai 5, seluruh ayat 1 sampai 5, janganlah kamu seperti orang Mesir yang kamu tinggalkan, janganlah kamu seperti orang Kanaan yang kamu tuju, tetapi kamu harus mentaati peraturanku, firmanku, ketetapanku. Janganlah kamu seperti orang Mesir yang kamu tinggalkan, janganlah kamu seperti orang Kanaan yang kamu tuju. Saudara, itu sebabnya boleh kita bilang, saudara, seluruh hukum Taurat adalah, saudara sekalian, suatu pemberitaan firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel supaya mereka mempunyai hidup yang berbeda daripada orang-orang lain di dalam masa itu. Mengapa harus berbeda? Apakah sekedar supaya nyeleneh, supaya orang memperhatikan? Bukan. Berbeda daripada bangsa Mesir yang mereka tinggalkan, berbeda dari bangsa Kanaan yang mereka tuju, karena saudara di balik praktek-praktek hidup, praktek-praktek agama dari Mesir dan Kanaan, ada asumsi-asumsi yang salah, ada pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada mereka, ini harus berbeda. Inilah hidup yang harus kamu jalani, yang berbeda daripada orang-orang yang belum percaya, orang Mesir yang kamu tinggalkan atau orang Kanaan yang kamu tuju. Demikian pula sampai dengan Yeremia pasal 10 ayat 22 dan banyak tulisan dari nabi-nabi dikatakan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Nanti sampai dengan surat Paulus, banyak sekali, saudara, bukan hanya ini, berkali-kali Paulus berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia, janganlah kamu hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebab kamu sudah mengenal Kristus. Efesus pasal yang keempat. Itu sebabnya, saudara, ketika orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mengikuti 2 Korintus
ayat 17, maka kita mengerti secara perkataan firman Tuhan oleh Rasul Paulus, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka kita mengerti secara ketika orang berada di dalam Kristus dan dia menjadi ciptaan baru, ada dua perbedaan yang harus dia miliki antara dirinya. Perbedaan yang pertama, dia sekarang di dalam Kristus dan dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Harus ada perbedaan. Sebagai orang yang sudah berada dalam Kristus, hidupnya sekarang harus berbeda dari dulu kehidupan di luar Kristus. Yang kedua, saudara, ketika dia sudah berada dalam Kristus, hidupnya harus berbeda dari orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di luar Kristus. Dan perbedaan itu tidaklah boleh hanya sekedar perbedaan karikatural, perbedaan yang di permukaan. Misalnya, kenapa hidupmu berbeda, atau apa yang menjadi perbedaan hidup orang percaya dengan orang yang belum percaya? Oh, orang percaya hari Minggu ke gereja, orang yang belum percaya hari Minggu jalan pagi. Bukan hanya berhenti sampai di situ, tapi orang percaya mempunyai pikiran, mempunyai asumsi, mempunyai motivasi, mempunyai visi, mempunyai prinsip, mempunyai praktik hidup yang berbeda dari orang yang belum percaya. Khotbah di bukit adalah bagian daripada seluruh spirit Alkitab yang kita sebut sebagai the spirit of distinction. Semangat untuk berbeda dari orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Sinclair Ferguson mengatakan bahwa inti dari khotbah di bukit adalah bertobat dan hidup berkenan kepada Allah. Inti dari khotbah di bukit adalah bertobat dan hidup berkenan kepada Allah. Dan saudara, itu adalah bicara tentang cara hidup orang yang menjadi milik kerajaan sorga. Cara hidup dari orang yang menjadi milik kerajaan sorga. Dan saudara sekalian, Sinclair Ferguson mengatakan ketika seorang menjalankan cara hidup di dalam khotbah di bukit, ketika seorang percaya menjalankan cara hidup seperti khotbah di bukit, maka dia saudara sekalian sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau dia tidak menjalankan cara hidup di dalam khotbah di bukit, maka dia tidak bisa memberikan bukti nyata bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulang kalimat yang terakhir, jikalau seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjalankan cara hidup di dalam khotbah di bukit, maka dia tidak bisa memperlihatkan kepada dunia bukti nyata bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi secara ringkas, saudara, inti daripada khotbah di bukit adalah inilah kehidupan orang yang menjadi milik kerajaan sorga. Inilah kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kehidupan itu berbeda dari orang yang belum percaya. Nah, saudara, seluruh khotbah di bukit, Matius 5, 6, dan 7, dimulai oleh beberapa ayat tentang ucapan bahagia, yang umumnya dikatakan saudara 8 ucapan bahagia, tetapi pendeta Stephen Tong mengatakan itu 9, sebab ucapan bagian yang terakhir itu dibagi menjadi 2. Menderita karena kebenaran dan menderita karena nama Yesus dibedakan oleh pendeta Stephen Tong. Saudara sekalian, orang-orang ahli bahasa Yunani akan berkata kepada saudara bahwa apa yang dikatakan saudara di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, happy atau terjemahan bahasa Indonesia berbahagialah, sangat kurang untuk menggambarkan suatu ledakan kebahagiaan yang dinyatakan oleh bahasa Yunani, bahasa aslinya. Orang itu sangat beruntung, orang itu sangat berbahagia ketika dia mempunyai ketika dia menjalani dan mempunyai apa yang diberitakan di dalam bagian ini. Dan saudara, 8 atau 9 ucapan bahagia ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Seperti 9 rasa di dalam buah roh. Satu kesatuan. Satu dengan yang lain itu saudara merupakan satu kesatuan. Dan saudara, John Stott berkata, ucapan bahagia dan juga khotbah di bukit itu bukan hanya ditujukan untuk raksasa-raksasa iman. Bukan hanya ditujukan untuk hamba-hamba Tuhan terkenal. Tapi ditujukan untuk orang-orang Kristen biasa. Itu adalah saudara sekalian ucapan bahagia. Kita harus mengerti ucapan bahagia ditujukan untuk orang-orang Kristen biasa, untuk saudara dan saya, untuk kita lakukan, bukan hanya untuk John Wesley, John Calvin, untuk John Stott, untuk John Sung, saudara, untuk John Knox, untuk John Wells, bukan hanya untuk raksasa-raksasa iman itu, tapi juga untuk kita orang Kristen biasa. Kita dipanggil dan dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalankan khotbah di bukit.
dan ucapan bahagia. Saudara sekalian, ucapan bahagia dan juga khotbah di bukit adalah saudara counter culture. Itu sebabnya 8 atau 9 ucapan bahagia ini berbeda dari seluruh apa yang dipikirkan oleh dunia. Dan saya, saudara sekalian, mengajak saudara untuk melihat beberapa contoh saudara yang diberi oleh J.B. Philippas. Bagaimana saudara ucapan bahagia versi dunia. Ini semua salah, ini semua keliru karena ini adalah ucapan bahagia versi dunia. Tapi saudara diberikan kepada kita supaya kita melihat kontras yang begitu tajam antara ucapan bahagia yang ada di sini dengan ucapan bahagia yang diberi oleh Tuhan Yesus. Inilah ucapan bahagia versi dunia yang sangat berbeda dengan ucapan bahagia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang pandai mengikut karena mereka akan maju dalam dunia. Berbahagialah orang yang tangguh karena mereka tidak akan membiarkan kehidupan mereka menyakiti mereka. Kalau kamu jual, saya beli. Kalau kamu tantang, saya hadapi. Berbahagialah mereka yang mengajukan keluhan. Orang percaya tidak mau mengelusi. Orang percaya dikatakan tidak boleh bersungut-sungut sih. Orang dunia biasa mengeluh, bersungut-sungut. Itu sebabnya mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Berbahagialah mereka yang tidak peduli karena mereka tidak perlu cemaskan dosa mereka. Mereka bebas berbuat dosa. Berbahagialah para pemilik budak karena mereka memperoleh hasil dari perbudakan itu. Berbahagialah orang-orang yang pandai di dunia. Bagaimana mereka yang Down syndrome, yang kesulitan secara intelektual. Tapi orang dunia tidak peduli, pokoknya kamu pandai, kamu akan sukses. Berbahagialah para pembuat keributan, karena mereka akan membuat orang memperhatikan mereka. Saudara, inilah versi dunia yang tidak kita terima, tapi supaya saudara mengerti, supaya saya mengerti, bahwa ucapan bahagia yang diberikan oleh Tuhan Yesus, saudara boleh kita hanya satu bagian hari ini saja, kita menemukan keagungan dari ucapan bahagia. Kita tidak uraikan saudara, betapa ucapan bahagia versi dunia mempunyai problem demi problem, kesalahan demi kesalahan yang mendalam di dalam setiap ucapan bahagia ini. Saudara, seolah-olah seperti bagus, seperti ini jalan yang gampang untuk mencapai keberhasilan, tapi inilah jalan yang melukai hati Tuhan, dan inilah jalan yang merugikan orang lain. Dan nanti dalam bagian tentang kaya di hadapan Allah, saudara akan melihat sebab cara pikir dunia yang dimiliki oleh orang kaya yang bodoh itu. Di situ saya akan membahas kelemahan-kelemahan daripada, singgung beberapa kelemahan daripada pikiran ini. Pikiran orang dunia. Saudara sekalian, yang pertama kita lihat adalah perkataan saudara Tuhan Yesus, ucapan bahagia miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara sekalian, miskin di hadapan Allah tidak berbicara soal kemiskinan jasmani. Miskin di hadapan Allah tidak berbicara soal kemiskinan jasmani. Banyak orang miskin yang hidup dalam dosa. Banyak orang miskin karena tidak tahan kepada kemiskinan, mereka pergi mencari kesenangan di dalam dosa. Friedrich Nietzsche, Franz Schubert, lalu saudara sekalian kemudian Van Gogh, mereka semua di dalam kemiskinan dan kesulitan hidup. Mereka pergi ke pelacuran untuk mencari kesenangan. Banyak orang miskin yang sombong, banyak orang miskin yang melakukan juga kejahatan. Itu sebabnya saudara, ucapan bahagia ini tidak sedang memuji orang miskin secara jasmani. Ucapan bahagia ini juga tidak sedang memuji orang yang minder. Saudara sekalian, ucapan bahagia pasal 5 ayat ketiga ini tidak sedang memuji orang yang minder, gambar diri yang buruk, citra diri yang rendah. Karena Sinclair Ferguson mengatakan orang minder, saudara, adalah kesombongan yang gagal. Dan orang minder berbuat dosa karena tidak menghargai anugerah-anugerah Tuhan yang diberi kepada dia. Keminderan mempunyai dua persoalan, kata Sinclair Ferguson. Yang pertama, saudara, orang minder itu saudara adalah kesombongan yang gagal. Keminderan adalah kesombongan yang gagal. Yang kedua, saudara, keminderan itu adalah saudara sikap tidak menghargai banyak anugerah yang diberi oleh Tuhan kepada dia. Keminderan mempunyai dua dosa, yaitu pertama, keminderan adalah kesombongan yang gagal. Yang kedua, keminderan adalah, saudara sekalian, merupakan sikap tidak menghargai anugerah yang diberi oleh Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Sinclair Ferguson. Kalau begitu, saudara, apa arti daripada miskin di hadapan Allah? Apa arti daripada miskin rohani? Saya samakan antara miskin di hadapan Allah dan miskin rohani. Saudara, apa artinya? Saudara, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, saudara, orang yang bangkrut, orang yang saudara sudah berada dalam kondisi yang penuh dengan belas kasihan,
Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya beri contoh, saudara, orang yang lumpuh, orang yang buta, tuli, bisu, lalu sakit dan ditawan. Saudara bayangkan ya, lumpuh, buta, tuli, bisu, ini saja sudah berat. Lalu dia sakit lagi. Yang ketiga, saudara, dia ditawan. Dalam kondisi seperti itu, saudara, orang itu tidak mungkin mengklaim apapun bagi diri. Dia tidak mungkin merasa dirinya layak, tidak mungkin menuntut ini dan itu. Yang ada dia adalah pasrah kepada belas kasihan daripada orang lain. Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata miskin itu ada dua macam. Dalam bahasa Yunani, kata miskin itu ada dua macam. Yang pertama, saudara, penes. Penes itu berarti, saudara, orang yang harus bekerja dengan tangannya untuk menafkahi hidup. Ini biasa saja, saudara. Biasa. Saudara, dia bekerja, ya kalau tidak bekerja tidak bisa bayar listrik. Kalau dia, saudara, bekerja, saudara, dia memperoleh penghasilan, itu biasa. Tapi istilah yang dipakai, saudara, dalam Matius 5 ayat 3 bukan penes, tetapi tokos. Tokos berarti, saudara, kemiskinan yang mutlak. Tokos berarti kemiskinan yang sangat mengharukan. Itu sebabnya kata tokos dekat dengan kata tosein yang berarti membungkuk atau jongkok, saudara. Orang itu membungkuk atau jongkok, saudara. Dia berada dalam kondisi yang sangat penuh dengan kasihan, saudara. Maka digambarkan seperti membungkuk dan jongkok. Kemiskinan yang mutlak, saudara, bukan orang, saudara. Sama juga nanti lapar dan haus di dalam bagian selanjutnya, saudara. Bukan orang yang lapar, oh saya lupa makan pagi tadi, ya. Makan siang ada, saudara. Bukan. Orang yang lapar itu, saudara, berarti orang yang sudah berhari-hari tidak makan dan tidak bisa diberi kepada dia sepotong kue. Ini kue makan. Lalu cukup tidak, saudara, karena dia sudah berhari-hari tidak makan. Orang yang miskin rohani, saudara, adalah orang yang sudah tidak mempunyai pengharapan apapun. Saudara lihat di sini dibilang mereka yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin rohani tidak akan merasa dirinya layak memperoleh kerajaan sorga. Bagi dia, saudara, layaknya dia, patutnya dia adalah masuk ke dalam neraka, dikutuk dan dilaknat di dalam neraka. Itu adalah hal yang dia punya. Dia tidak akan berharap akan sorga. Karena kemiskinan rohani, saudara, timbul dari kesadaran akan dosa. Kemiskinan rohani timbul dari kesadaran akan dosa. Dia sadar akan dosa. Itu sebabnya, saudara, ucapan bahagia kedua setelah kemiskinan rohani adalah berduka cita. Sebab orang yang sadar akan dosa, dia akan berduka cita. Dia akan sedih, dia akan berduka cita. Saudara sekalian, dia tidak akan merasa bahwa dia layak masuk surga. Tidak, dia berkata, saya layak masuk neraka, saya layak dikutuk di dalam neraka. Jikalau saya diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga, itu suatu anugerah yang sangat tidak disangka-sangka oleh orang yang miskin secara rohani. Philip Yancey memberi satu ilustrasi, saudara. Philip Yancey memberi satu ilustrasi. Seorang wanita merencanakan menikah di hotel mewah di kota Boston, di Amerika. Seluruh biaya pernikahan pada tahun itu, pada waktu itu, sekian puluh tahun yang lalu, kira-kira $13,000 Amerika. Setelah semua dipersiapkan, menjelang pesta pernikahan, mempelai pria khawatir akan komitmen dia dalam pernikahan, lalu dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Mempelai wanita ini datang, calon mempelai wanita ini datang kepada manajer hotel itu yang juga seorang perempuan. Dia menyampaikan bahwa dia mengalami musibah, pernikahannya dibatalkan. Manajer perempuan itu mengatakan, saya sangat memahami kesulitan Anda. Karena saya pun pernah dibuang oleh tunangan saya. Saya mengerti kesulitan Anda. Lalu si calon mempelai wanita berkata, bolehkah uang $13,000 itu dikembalikan? Si manajer berkata, saya sangat prihatin dengan apa yang Anda alami. Tapi maaf, Anda sudah menandatangani kontrak itu. Dan kontrak itu berkata, jikalau terjadi pembatalan, uang yang dikembalikan hanya 10%, yaitu $1.300. Pesta diteruskan atau dibatalkan, hanya kembali 10%. Akhirnya, saudara, si mempelai wanita ini memperoleh ide. Dia pernah dulu berhubungan dengan penampungan tunawisma. Dia pernah mempunyai hubungan dengan penampungan tunawisma, atau mungkin pernah tinggal. Setelah itu dia memperoleh pekerjaan yang baik, karir yang baik, dan dia sukses. Karena itu, saudara, dia memutuskan meneruskan pesta ini dan dia mengundang para pemulung, para lansia, para tunawisma untuk hadir. Saudara, bayangkan apa yang dirasakan oleh para tunawisma, para pemulung, saudara, dan orang-orang yang sangat-sangat sederhana itu. Mereka tidak pernah berpikir akan dijamu makan di dalam hotel bintang 5.
Mereka tidak pernah berpikir akan dijamu makan di dalam hotel bintang 5. Bagi mereka yang patut bagi mereka cuma satu, yaitu segera pagi-pagi pergi ke tempat sampah dekat restoran cepat saji. Siapa tahu ada makanan yang baru digigit satu kali, ada ayam yang baru digigit satu kali. Cepat pergi ke situ, cepat ambil ayam. Itulah yang patut bagi mereka. Mereka tidak pernah berpikir akan masuk ke hotel yang mewah, yang wangi, yang karpet, saudara, yang terang, yang makanannya saudara adalah luar biasa. Dia tidak pernah berpikir. Yang mereka pikirkan adalah segera pergi ke kotak sampah, syukur-syukur kalau bisa dapat ayam baru digigit satu kali, syukur-syukur bisa dapat hamburger yang baru digigit satu kali. Itu yang patut bagi mereka. Sama saudara, orang yang miskin rohani, saudara, dia tidak akan merasa bahwa dia layak untuk masuk ke dalam sorga. Bagi dia orang berdosa, dan saudara, dia mempunyai hati yang hancur, saudara sekalian, bukan karena dia itu dosanya ketahuan. Bukan karena saudara dia itu menanggung akibat dosa, berhubungan seks di luar nikah, sekarang hamil, harus membesarkan anak, padahal mereka masih muda, harus tanggung malu, harus mengikuti pemberkatan nikah dengan perut yang sudah gelembung. Matthew Henry mengatakan, saudara, broken and contrite spirit, itu orang yang miskin rohani itu, saudara, itu seperti yang dikatakan oleh Mazmur 51. Mazmur 51 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Orang yang miskin rohani, saudara, jiwanya hancur, hatinya patah dan remuk. Broken and contrite spirit yang dibilang oleh Matthew Henry, bukan karena saudara dosanya ketahuan, bukan karena saudara akibat-akibat dosa yang harus dia tanggung, bukan. Karena dia tahu bahwa dia melukai hati Tuhan. Dia tahu dia melukai hati Tuhan yang mencipta dia, Tuhan yang begitu memberkati dia, Tuhan yang begitu mengasihi dia, dia tahu begitu banyak anugerah yang Tuhan beri kepada dia, tetapi dia sudah begitu kurang ajar kepada Tuhan dan melukai hati Tuhan. Itu sebabnya hatinya hancur. Saudara, Sinclair Ferguson menggambarkan, saudara sekalian, orang yang miskin rohani itu dengan ilustrasi anak yang hilang. Saudara perhatikan, anak yang hilang pergi dengan perasaan diri layak sebagai anak dan pulang dengan perasaan diri tidak layak sebagai anak. Dia pergi saudara dengan perasaan diri layak sebagai seorang anak. Dia minta, papa berilah kepadaku warisanku, jatahku, bagianku, beri kepadaku. Dia pergi saudara dengan perasaan diri layak sebagai anak. Sampai ketika semua harta itu habis. Sampai ketika saudara sudah hancur-hancuran. Bahkan dia tidak mempunyai makanan, dia makan dari makanan babi. Saudara, dia berkata, sekarang aku pulang ke rumahku karena upahan di rumahku makannya lebih baik daripada aku sekarang makan makanan babi. Lukisan daripada John Swan. Ini saya senang sekali, saudara, ini adalah versi terbaliknya daripada lukisan daripada Rembrandt. Rembrandt menggambarkan, saudara, itu pun juga sebenarnya menggambarkan kemiskinan dari anak yang hilang itu. Karena anak itu datang berlutut, sendal sebelah sudah lepas, baju compang-camping, kepala sudah gundul, saudara. Papanya merangkul dia. Saudara, itu juga versi yang sangat menyentuh hati, The Return of the Prodigal Son. Tapi di sini saudara John Swan menggambarkan saudara anak ini ketika saudara dia pergi ke sana sampai saudara lihat gambaran itu saudara dia pegang kepalanya begini, itu gambaran saudara yang sudah no hope, hopeless, helpless, sudah tidak ada jalan keluar. Dia kumpul dengan babi-babi. Yang saya senang dari lukisan ini saudara ada bunga-bunga itu. Seperti ada secercah harapan. Bunga-bunga diberi warna yang mencolok, saudara. Seperti ada secercah harapan. Belum, saudara. Tapi kondisi dia sangat hancur-hancuran. Kondisi dia sangat babak belur. Kondisi dia sangat hancur-hancuran, sangat babak belur, saudara. Waktu dia pulang, dia tidak akan datang, saudara, untuk klaim. Hei papa, saya anakmu. Hakmu sudah habis. Dia tidak akan pulang, saudara, dia akan berkata, papa, saya ini mau datang jadi karyawan saja. Ini sudah luar biasa, saya kan anak, mau bersedia jadi karyawan, ini sudah luar biasa. Tidak, dia akan berkata, saudara, papa, terimalah saya, mohon, terima saya jadi karyawan saja. Dia nggak akan menuntut warisan, jangankan menuntut warisan. Dia juga tidak akan menuntut, saudara, untuk dia diterima jadi karyawan. Maka John Calvin berkata, saudara, orang yang miskin rohani itu adalah those who claim nothing for themselves. Orang yang tidak klaim apapun. Maka bagi saya, saudara, orang yang suka klaim-klaim Tuhan itu orang yang penuh dengan kesombongan rohani. Dosanya besar. Orang yang suka klaim-klaim Tuhan itu adalah orang yang penuh dengan kesombongan rohani. Dosanya besar.
Kenapa saudara? Siapa dia berani berkata, Tuhan, kalau engkau tidak sembuhkan saya, engkau tidak ada. Kalau engkau tidak sembuhkan saya, engkau tidak baik. Apa dia pikir Tuhan itu agen asuransi? Dia mau klaim-klaim, saudara. Siapa kita boleh klaim? Orang yang sadar akan dosa dia, yang sadar akan kelemahan dia, yang sadar akan kekurangan dia, saudara, tidak berani klaim apapun di hadapan Tuhan. Those who claim nothing for themselves. Orang yang miskin rohani saudara tidak berani klaim apapun di hadapan Tuhan. Dia tidak punya apa-apa. Saya orang berdosa, saya mempunyai banyak dosa, saya sudah melukai hati Tuhan. Yang patut bagi saya adalah terkutuk, laknat, dihukum di dalam neraka. Itu adalah upah bagi saya. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, berarti yang wajar bagi saya, yang layak bagi saya adalah saudara dihukum, dilaknat di dalam neraka. Seperti pemungut cukai itu saudara. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Dia nggak akan tuntut, Tuhan ampuni saya. Itu bukan orang yang miskin rohani. Orang miskin rohani berkata, ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Diakui kelemahan, dosa. Diakui dia layak masuk ke dalam neraka. Dan, saudara perhatikan, dan saudara, harus orang miskin rohani tidak berhenti hanya kepada pengakuan dia akan dosa dan kelemahan dia. Orang yang miskin rohani tidak hanya berhenti kepada pengakuan dia akan dosa dan kelemahan dia. Orang yang miskin rohani harus maju kepada pengakuan akan anugerah Tuhan. Kalimat terakhir dari slide ini. I am nothing and God is everything. Kalau dia hanya berkata I am nothing, kalau dia hanya mengakui dosa dia, mengakui kelemahan dia dan berhenti sampai di situ, bahaya. Kenapa saudara? Kalau dia nothing, lalu siapa everything? Kalau dia nothing, lalu siapa everything? Jangan-jangan yang everything itu orang kaya, orang terkenal, orang hebat, orang pintar, orang sukses, pejabat, konglomerat. I am nothing, siapa yang everything? Saudara? Maka orang yang miskin rohani bukan hanya berhenti pada I am nothing. Yang everything mertua saya. I am nothing, yang everything koko saya. I am nothing, yang everything papa mama saya. I am nothing, yang everything anak-anak saya. Itu bukan miskin rohani. Miskin rohani saudara harus sampai I am nothing and God is everything. Itu baru betul saudara. Lalu kita bilang saudara, kalau di awal kita mulai daripada PA ini kita berkata bahwa saudara khotbah di bukit itu spirit of distinction berbeda dari yang lain. Kita bertanya saudara, miskin rohani ini Tuhan Yesus maksudkan berbeda dari siapa? Banyak penjelasannya. Tapi saya fokus hanya kepada satu saudara, yaitu orang yang miskin rohani saudara, yang menyadari dirinya itu penuh dengan dosa, kelemahan, kekurangan, dan menyadari anugerah Tuhan saudara. Berbeda, ini adalah cara hidup yang berbeda, yang diminta oleh Tuhan Yesus yang berbeda dari orang Farisi. Orang-orang Farisi saudara selalu merasa dirinya layak, selalu merasa dirinya mampu untuk melakukan hukum-hukum Taurat, mampu untuk menyenangkan Allah. Mereka merasa dirinya layak, mereka merasa dirinya benar dan mereka merendahkan orang lain. Itulah orang-orang Farisi. Membenarkan diri dan merendahkan orang lain. Berkali-kali Yesus menegur mereka karena mereka membenarkan diri dan merendahkan orang lain. Itulah orang Farisi. Maka saudara miskin rohani, miskin di hadapan Allah adalah panggilan hidup yang berbeda daripada apa yang dilakukan oleh orang Farisi paling tidak. Mereka merasa diri benar. Kemana-mana saudara mereka memiliki judgmental eyes, mata yang menghakimi, dilihat orang. You sudah bayar perpuluhan belum? You sudah doa 7 kali sehari belum? You sudah apa-apa belum saudara? Dia terus melihat, dia seperti dirinya benar, dirinya sempurna. Yesus bongkar terus menerus saudara apa yang ada pada mereka, bongkar tidak masuk akalan mereka. Kalau saudara dengar khotbah saya, rekaman khotbah dari hari Minggu tentang gereja Smyrna saudara yang ada di channel YouTube dari Gary Kobonjeruk. Di situ saya katakan saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Yahudi marah. Ketika Polikarpus dibakar mati pada hari Sabat, orang Yahudi mengangkat kayu. Bukankah hari Sabat tidak boleh bekerja? Kenapa ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Yahudi marah? Sedangkan ketika Polikarpus yang mereka benci dibakar mati pada hari Sabat, justru mereka mengangkat kayu untuk mendukung pembakaran mati, hidup-hidup Polikarpus, uskup yang begitu setia. Saudara sekalian, orang Farisi merasa diri benar, merasa dirinya layak, merasa dirinya hebat. Bahkan saudara tidak perlu anugerah Tuhan, 613 peraturan yang diturunkan dari hukum Taurat, mereka merasa bisa melakukannya dengan sempurna.
Maka Paulus hantam mereka dengan keras. Paulus mengatakan orang melakukan hukum Taurat tidak bisa cuma separuh-separuh. Dia dibenarkan kalau dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi banyak orang Yahudi tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Saudara sekalian, orang yang miskin rohani itu, dia sadar akan segala dosa kelemahan dia. Dan dia tahu ketika Tuhan berikan kepada dia anugerah, semata-mata adalah saudara anugerah Tuhan yang mana dia sangat amat tidak layak, saudara. Apalagi sudah dibilang yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin rohani, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, saya beri lagi ilustrasi yang lain dari Filipianci, saudara. Ketika seorang pengusaha memulai bisnis perjalanan, dia mendirikan sebuah perusahaan di Amerika untuk membuat saudara suatu tur yang tidak biasa, mengunjungi 7 keajaiban dunia kuno. 7 keajaiban dunia yang zaman dulu, saudara. Dia coba dia bikin, saudara, untuk menjalankan akan tur ini. Lalu saudara dia kerjasama dengan bus, dengan hotel, dengan saudara rumah makan, penerbangan. Saudara dia berusaha meyakinkan dengan iklan yang mahal, saudara, supaya wisatawan boleh pergi ke 7 keajaiban kuno itu, bahkan berada di samping para arkeolog yang sedang meneliti akan artefak-artefak itu. Dia pinjam uang $1 juta untuk bisnis ini. Iklannya sudah diberikan secara kerjasama dengan berbagai pihak, sudah dilakukan, uang sudah jalan. 1 minggu sebelum tur yang pertama, dia sudah hitung, tur 4 kali mulai cicil utang. 1 minggu sebelum tur yang pertama pecah perang Teluk antara Irak dan Kuwait, dan semua warga Amerika dilarang untuk pergi ke Timur Tengah. Hancur-hancuran, $1 juta. Rumah dia hitung hanya bisa $200.000. Dari mana dia pinjam uang? Dia pinjam uang kepada seorang kenalan yang mempunyai dana lebih yang cukup banyak yang bisa beri pinjam kepada dia. Lalu saudara dia datang kepada orang yang meminjamkan uang dengan membawa surat utang. Saudara sekalian, saya yakin 100.000% orang itu datang kepada yang memberi uang kepada dia, tidak mungkin datang dengan tuntutan, saudara. Datang dengan kepala tertunduk, datang dengan bicaranya mungkin juga pelan. Selamat malam Pak, coba bisa keras suaranya, kurang kedengaran. Selamat malam Pak, yang lebih keras suaranya. Dengan tertunduk. Tidak mungkin dia datang, saya rugi, saya mau minta utang dihapus. Tidak mungkin, saudara. Dia akan dengan perasaan yang tidak layak, tidak berani klaim apapun, dengan perasaan malu. Datang bicaranya terbata-bata, wajahnya tunduk, bahkan mungkin air mata menetes di pipinya. Saya mengalami musibah, bisa bantu. Musibah apa? Bapak kan tahu saya pinjam uang $1 juta. Sekarang tidak bisa jalankan usaha. Semua uang sudah dibayar tapi tidak bisa jalankan usaha. Saudara, dia sudah siap. Orang itu akan berkata asetmu disita dan kalau masih kurang kamu akan dipenjarakan sekian demi keadilan. Dia sudah siap. Tetapi saudara, ketika dia datang dalam kondisi yang begitu sulit itu dengan merendahkan diri. Yang memberi uang kepada dia, yang memberi utang kepada dia, saudara, berkata mana surat utangnya? Surat utangnya diberi. Dan saudara, 2 lembar surat utang yang dari dia dan dari orang yang memberi utang, dua-duanya disobek oleh yang memberi uang. Wah, dia kaget sekali. Bukan saja tidak dituntut, malah disobek. Lalu orang itu mengatakan, oh biasa dalam bisnis terjadi seperti ini force major, biasa, tidak apa-apa, utangmu saya bebaskan. Lalu saudara sekalian, ketika sudah dibebaskan, sudah dia cium tangan orang yang memberi uang itu dan dia ingin segera pulang. Orang yang memberi uang itu mengatakan, jangan pulang dulu, ada satu lagi. Loh, apa lagi? Saudara, dia tanda tangan lagi saudara suatu surat. Dia berkata kepada orang itu, saya akan beri kepada saudara aset 15 mall yang di kota ini. Saya beri semua kepada kamu. Saudara bisa membayangkan itu yang terjadi saudara dengan Matius 5 ayat 3. Orang yang miskin rohani di hadapan Allah, dia empunya kerajaan sorga. Dia datang dengan dosa. Ya Tuhan, saya orang berdosa, saya layak dibuang ke dalam neraka. Saya layak dihukum, dilaknat dalam hukuman maut. Bukan saja diampuni, tetapi diberi kerajaan sorga. Diberikan hadiah yang begitu berharga, yaitu empunya kerajaan sorga. Empunya kerajaan sorga. Ini sangat luar biasa, saudara. Empunya kerajaan sorga. Ini sangat luar biasa. Inilah yang diberikan, saudara sekalian, yang diberikan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Orang yang menyadari kelemahannya, kekurangannya dan bergantung kepada anugerah Tuhan justru diberi kerajaan sorga, diberikan saudara kelimpahan hidup rohani di dalam pemerintahan Allah. Kita tidak membahas itu. Tapi saya mau masuk saudara untuk memberi satu contoh nyata daripada sikap ini, yaitu yang ada pada Rasul Paulus.
Rasul Paulus, saudara sekalian, mempunyai dua titik kesombongan. Rasul Paulus mempunyai dua titik kesombongan. Titik kesombongan yang pertama, saudara, adalah Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum dia diselamatkan, saudara, dia mempunyai kesombongan terhadap hal-hal lahiriah, yaitu yang berkaitan dengan agama Yahudi. Filipi 3 ayat 4-6, semua ayat ini saudara sudah tahu. Filipi 3 ayat 4-6, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka aku dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jikalau ada orang bisa bangga, bisa sombong kepada hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Filipi 3 ayat 4-6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, menganiaya jemaat, melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Bahkan saudara, ada ahli mengatakan Paulus masih bisa berbicara bahasa Ibrani asli, di mana pada masa itu kebanyakan orang Yahudi tidak bisa bicara bahasa Ibrani asli, mereka hanya bicara bahasa Aram. Paulus bisa Yunani, Paulus bisa Aram, Paulus bisa, saudara sekalian, akan bahasa-bahasa yang lain. Dia bisa, saudara, Ibrani asli. Paulus, saudara, kesombongan Paulus yang pertama, saudara, adalah kesombongan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan, saudara, agama Yahudi. Agama Yahudi sebelumnya dia seorang Farisi, dia seorang yang sombong terhadap hal-hal lahiriah yang timbul dari agama Yahudi. Kesombongan yang kedua dari Rasul Paulus adalah setelah dia percaya. Kalau tadi sebelum dia percaya, setelah dia percaya, saudara, dia memperoleh penglihatan ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia diangkat oleh Tuhan, dia memperoleh penglihatan itu. 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal ke-12 memberitahu kita ayat ke-7. 2 Korintus 12 ayat ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, supaya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, dia meninggikan diri, selalu urusan agama. Yang pertama, dia meninggikan diri berkaitan dengan agama Yahudi. Yang kedua, meninggikan diri berkaitan dengan penglihatan setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan pakai jalan apa? Kalau yang kedua sudah kita tahu, Tuhan pakai duri dalam daging. Dan kalau saudara dengar khotbah saya tentang 2 Korintus di YouTube, saudara Gary Kobonjeruk, di situ saya mengatakan, saudara, itu penyakit. Penyakit yang menimpa Paulus, yang membuat dia terus bergantung kepada Tuhan, dia terus rendah hati. Bagaimana kesombongan yang pertama? Kesombongan yang pertama, dia merasa dia sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi. Dia merasa ketika dia menganiaya gereja, dia sedang melayani Tuhan. Rasul Paulus merasa sebagai orang Farisi, ketika dia menganiaya gereja, dia sedang melayani Tuhan. Tuhan hantam pikiran itu, Tuhan hantam teologi dia dengan berkata, engkau bukan menganiaya gereja saja, engkau menganiaya Tuhan. Engkau bukan melayani Tuhan, engkau sedang menganiaya Tuhan ketika engkau menganiaya gereja. Akhirnya Paulus menjadi seorang yang rendah hati. Semua yang dia banggakan dari agama Yahudi, saudara. Filipi 3 ayat 7-8. Filipi 3 ayat 7-8, Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Semua kebanggaan dia dalam agama Yahudi, dia anggap sampah. Bahasa aslinya skubala, skubala, skubala. Skubala berarti kotoran hewan. Semua kebanggaan dia di dalam agama Yahudi dia anggap kotoran hewan. Semua kebanggaan dia dalam agama Yahudi dia anggap kotoran hewan. Paulus menjadi rendah hati. Sesudah dia diberi duri dalam daging supaya dia menjadi rendah hati. Itu sebabnya Paulus berkata, aku yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. 3 kali Paulus bicara ini. Saudara sudah pernah sering dengar dari khotbah-khotbah saya. Pertama, dia merasa dirinya tidak layak disebut rasul. Dia paling hina dari antara semua rasul. Itu 1 Korintus 15. Kali kedua di Efesus dia berkata,
Dia orang yang paling hina di antara semua orang percaya. Kali ketiga dalam 1 Timotius pasal pertama ayat 12 dan 13. 1 Timotius pasal pertama Paulus berkata, dia paling berdosa di antara semua orang berdosa. Dia merasa dirinya ganas, penghujat, seorang yang menganiaya, tetapi telah dikasihani oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, dia merendahkan diri. Tidak layak disebut rasul. Paling hina di antara para rasul. Paling hina di antara orang percaya. Bahkan paling hina di antara orang-orang berdosa. Paulus, saudara, boleh saya katakan, seorang hamba Tuhan yang mempunyai kerendahan hati yang segar sampai dia meninggal. Dari pertama kali dia bertobat sampai dia meninggal. Salah satu sumber kerendahan hati Paulus adalah dia terus menyadari dosa dia. Aku menganiaya jemaat. Aku menganiaya jemaat. Jonathan Edwards berkata, kadang-kadang kita perlu mengingat dosa kita yang dulu supaya kita rendah hati. Jonathan Edwards berkata, kadang-kadang kita perlu mengingat dosa kita yang dulu supaya kita rendah hati. Kalau ingat terus bisa jadi minder, ingat terus bisa jadi menyalahkan diri. Tapi kadang-kadang perlu. Waktu kita merasa diri kita hebat, ingat dosa-dosa kita supaya kita rendah hati. Orang yang miskin rohani mengakui kekurangan dia, bersandar kepada anugerah Tuhan. Dalam keselamatan, dalam kerohanian, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Dia sadar kekurangan-kekurangan dia dan dia bersandar semata-mata kepada Tuhan. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah. Saudara, Lukas 12 ayat 21. Saya ajak saudara buka Lukas pasal yang ke-12. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-12. Karena kita tidak bisa, saudara sekalian, membahas akan ayat ini lepas daripada konteks yang muncul di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Saya ajak saudara membuka dan memperhatikan beberapa ayat yang akan saya urai untuk menolong kita memahami akan bagian yang sangat-sangat luar biasa tentang kaya di hadapan Allah. Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan saudara seluruh perikop ini untuk menghantar kita semua merenungkan Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara, yang pertama harus kita pahami bahwa mengumpulkan harta itu tidak salah. Mengumpulkan harta itu tidak salah karena mengumpulkan harta adalah bagian dari tanggung jawab. Mengumpulkan harta adalah bagian dari tanggung jawab kita. Semut menyediakan roti pada musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, menurut para ahli, semut menjalankan agriculture. Di sarang dia, mereka mengadakan pertanian jamur. Pertanian jamur, itu semut mempunyai agriculture. Saudara. Mereka mengadakan pertanian jamur. Ketika panen jamur, mereka simpan. Simpan, saudara. Tuhan puji apa yang dilakukan semut. Bahkan Tuhan suruh pemalas untuk belajar daripada semut. Tuhan Yesus juga, misalnya Tuhan Yesus berkata di dalam saudara Lukas, pasal ke-14,
kalau kamu mau bangun menara, berhitung. Kalau kamu mau pergi perang, berhitung. Berarti saudara, orang memperhitungkan masa depan, orang menyimpan tabungan, saudara menyimpan akan barang-barang saudara untuk masa depan. Itu sama sekali tidak salah. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh orang kaya yang bodoh ini, saudara, sampai dengan ayat yang ke-18, tidak salah saudara. Aku akan dirikan lumbung yang besar, aku akan simpan gandum. Tidak salah. Salah mulai di ayat ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada pada banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kita lihat saudara, dia tidak kaya rohani. Dan apa itu kaya rohani? Dia tidak kaya rohani dan apa itu kaya rohani? Yang pertama, saudara, dia tidak kaya rohani di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia berkata kepada jiwa yang rohani itu apa? Jiwaku ada padamu banyak barang. Ini keliru. Kenapa, saudara? Karena jiwa itu rohani. Barang itu materi, tidak cocok, saudara. Jiwa itu rohani, barang itu materi, tidak cocok. Kalau kita berkata kepada perut, hai perut, sekarang ada banyak makanan, makanlah yang kenyang. Itu cocok, perut itu materi, makanan itu materi. Kalau kita berkata kepada tubuh, hai tubuh, sekarang ada tempat tidur, istirahatlah. Itu cocok, tubuh ini materi, tempat tidur itu materi, itu cocok. Kita berkata kepada lidah kita yang kering karena haus, hai lidah, ada air es, ada air yang segar, minumlah. Itu cocok, lidah ini materi, air itu materi. Bagaimana berkata kepada jiwa yang adalah rohani, saudara, sesuatu yang bersifat materi. Orang ini, saudara, tidak kaya rohani karena dia, saudara, memberikan makanan kepada jiwa yang rohani. Makanannya adalah materi. Hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan tidak pernah membenci kita makan. Tuhan tidak pernah membenci kita mengumpulkan hal materi. Kenapa? Karena Tuhan cipta kita dengan tubuh yang memang materi, yang memang perlu hal materi. Perlu baju, perlu kacamata, perlu makanan. Materi. Tuhan tidak larang, Tuhan tidak berkata tidak boleh makan roti, hanya firman. Tidak. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Tapi saudara, Tuhan mau mengatakan, roti mewakili seluruh kebutuhan materi untuk tubuh kita yang materi. Sedangkan firman mewakili seluruh hal rohani untuk jiwa kita yang bersifat rohani. Jiwa kita tidak bisa diberi makan dengan uang, jiwa kita tidak bisa diberi makan dengan seks, jiwa kita tidak bisa diberi makan dengan makanan, jiwa kita harus diberi makan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, berarti kita perlu Kristus bagi jiwa kita. Kita perlu firman Tuhan sebagai makanan bagi jiwa kita. Kita perlu saudara cinta kasih Tuhan bagi jiwa kita. Itu sebabnya saudara perhatikan, orang yang kaya rohani saudara, jiwanya berlimpah-limpah dengan Tuhan, berlimpah-limpah dengan firman Tuhan, berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan di dalam jiwanya. Itu orang yang kaya rohani. Oh ya, orang yang kaya rohani jiwanya penuh dengan firman, jiwanya saudara mendalam memikirkan Tuhan, jiwanya penuh dengan pengenalan akan Tuhan, jiwanya penuh dengan hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang kekal. Itu adalah orang yang kaya rohani. Lalu dibilang lagi saudara, orang ini, orang kaya yang bodoh ini, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dia bilang barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Seolah-olah barang-barang itu kekal. Apa betul begitu saudara barang-barang itu kekal? Apa betul begitu saudara? Mazmur 102 ayat 7 berkata semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu menjadi usang seperti pakaian. Amsal 23 ayat 4-5, jangan bersusah payah menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini kalau engkau mengamat-amatinya lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara sekalian, di sini jelas bahwa harta benda itu akan menjadi usang seperti pakaian. Dalam khotbah saya tentang sorga, saudara bisa dengar di YouTube, saya bahas saudara perkataan Yesus, harta di dunia itu ngengah dan karat memakannya, harta di sorga ngengah dan karat tidak memakannya. Saudara dengar khotbah tentang sorga di YouTube saudara. Uang, harta bisa pergi saudara. Jangan bersusah payah menjadi kaya. Kalau kamu lihat hartamu makin dilihat, makin diperhatikan, malah makin hilang.
Ada orang berkali-kali, bukan satu kali saya dengarkan cerita, saudara. Orang mengatakan orang yang pelit seringkali saudara kehilangan uang. Heran saudara. Dia udah jaga uangnya begitu rupa. Terjadi sesuatu, hilang uangnya. Ada orang mengatakan orang pelit menantang karyawan untuk mengelabui dia. Majikan yang pelit menantang karyawan untuk mengelabui dia. Maka saudara makin dia jaga harta bendanya makin hilang. Sopir-sopir tahu caranya bagaimana saudara bensin dijual, ini tahu cara bagaimana saudara. Makin pintar mereka, makin kreatif. Dibilang saudara oleh Amsal 23, makin mengamat-amati kekayaan itu, makin lenyap harta benda itu. Orang yang kaya rohani apa saudara? Dia pegang tangan Tuhan yang kekal. Engkau tetap ada. Ketika semua harta benda itu usang, engkau tetap ada. Orang yang kaya rohani, saudara, dia pegang Tuhan yang kekal. Saudara, kalimat berikutnya dari orang ini. Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia pikir dia bisa senang terus. Pandemi datang, tidak bisa senang terus. Pak Tong mengatakan sudah unnecessary entertainment, unnecessary luxury, semua itu hilang saudara. Kemewahan yang tidak perlu, kesenangan yang tidak perlu, lenyap semua di masa pandemi. Engkau merasa diri banyak uang, tiba-tiba datang pandemi, saudara penghasilan tinggal 10%, tabungan harus dibuka untuk bayar karyawan, babak belur secara keuangan. Tidak bisa kita jamin akan senang terus. Tidak bisa kita jamin saudara bahwa kita akan beristirahat terus, akan tidur tenang terus dengan harta benda. Kecuali orang berpegang kepada tangan Tuhan, dia bisa tenang terus. Tapi kalau dia tidak pegang kepada tangan Tuhan, saudara, dia tidak akan tenang terus. Kenapa saudara sekalian di sini dibilang bahwa kita saudara bukan pengatur skenario hidup manusia, kita bukan pengatur sejarah. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku dalamnya. Dia kepengen senang terus. Kecuali dia berpegang kepada pencipta, jikalau tidak, saudara, dia tidak akan senang terus. Ada masa di mana tidak ada kesenangan. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak bisa saudara, kita bukan pengatur skenario hidup kita bukan pemimpin skenario hidup kita bukan mengatur skenario sejarah, kita kepengen jalan-jalan ke luar negeri, putus rencana kita karena pandemi. Itu berarti kita bukan pengatur skenario hidup kita bukan pengatur skenario sejarah, kita bukan penentu masa dan waktu. Kekayaan mempunyai sifat namanya pseudo security, keamanan palsu. Pseudo security, keamanan palsu. Seringkali saudara sekalian, bukan harta menjaga kita. Dalam banyak musibah, kebakaran, banjir, kita malah sibuk menjaga harta, bukan harta menjaga kita. Waktu banjir, kita yang jaga harta. Waktu gempa bumi, kita yang jaga harta. Waktu saudara mengalami kesulitan-kesulitan, kita yang sibuk kebakaran, kita yang sibuk menjaga harta. Bukan harta yang menjaga kita. Saudara Joel Green mengatakan orang ini punya self-talk. Dia bicara dengan diri, dia punya self-talk, dia bicara dengan diri. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia berkata dalam hatinya, Lukas 12 ya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, dan seterusnya. Dia punya self-talk, secara self-talk itu berarti bicara sama dirinya, berarti dia berpikir, berarti dia ada pertimbangan, ini bagus. Para filsuf, para ahli mengatakan manusia mesti mikir. Manusia itu jangan hanya terima perintah, jangan hanya terima pengetahuan, dia harus pikir. The main problem of the modern life is thoughtlessness katanya. Persoalan utama dari zaman modern adalah orang tidak mau berpikir, katanya begitu. Terutama di dalam masa Perang Dunia Kedua. Nazi, pegawai-pegawai Nazi itu tidak mau berpikir. Mereka hanya terima perintah, bunuh, dia tidak mau berpikir.
Orang ini berpikir, dia punya self-talk, saudara. Dia punya pikiran, dia bicara dalam diri dia. Dia punya pikiran, bagus dia punya pikiran, bagus dia punya pertimbangan. Persoalannya apa, saudara? Persoalannya adalah dalam self-talknya dia, tidak bicara Tuhan dan tidak bicara orang lain. Seorang yang bekerja, dia bicara dalam hatinya, saya harus kerja yang baik untuk menjaga kesaksian nama Tuhan. Berarti self-talk dia bicara tentang Tuhan. Saya bekerja di kantor ini, harus kerja yang baik. Dia ngomong dalam hati, saya harus jaga kesaksian, supaya nama Tuhan jangan dipermalukan. Berarti saudara, dia bicara dalam diri, dia ketika self-talk itu dia bicara tentang Tuhan. Seorang ayah waktu bekerja, saudara, dia mengatakan saya kerja baik-baik demi anak-anak saya. Berarti dalam self-talknya dia bicara tentang orang lain. Orang ini bicara kepada dirinya sendiri, tapi dia sama sekali tidak bicara tentang Tuhan dan tidak bicara tentang orang lain. Tidak ada bicara tentang Tuhan, tidak ada bicara tentang orang lain. Semua bicara tentang diri. Kata aku muncul 8 kali, kata ku muncul 5 kali. Aku. Lumbung diperluas, tetapi hatinya tidak diperluas. Lumbung diperluas, tetapi hatinya tidak diperluas. Fokusnya hanya kepada diri. Itu sebabnya Darrell Bock mengatakan, almost every culture recognizes that using the creation for strictly selfish ends is a distortion. Singkatnya kalimat ini artinya apa, saudara? Setiap kebudayaan percaya orang egois itu dibenci. Hampir semua kebudayaan tidak suka kepada orang egois. Secara orang ini tidak bicara tentang menikmati Allah dan memuliakan Allah, tujuan hidup manusia. Tujuan hidup dia adalah menikmati semua harta benda sendiri bagi dirinya. Tidak memuliakan Allah. Itu sebabnya orang ini disebut bodoh. Darrell Bock mengatakan dia disebut bodoh oleh Tuhan Yesus karena dia buta dalam menentukan prioritas hidup. Orang ini disebut bodoh oleh Tuhan Yesus, kata Darrell Bock, karena dia buta dalam menentukan prioritas hidup, saudara. Saudara sekalian, kita lihat saudara bagian berikutnya. Kaya di hadapan Allah. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Paulus bicara tentang orang kaya dan orang yang ingin kaya. Bagian sebelumnya, Paulus bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena ingin kaya, orang itu cinta uang, ingin kaya, dia berbuat jahat. Saudara. Paulus fair, bicara tegur orang yang ingin kaya, juga tegur orang yang sudah kaya. Tegur orang yang ingin kaya, juga tegur orang yang sudah kaya. Fair. Bagi saya, bagian ini terdiri dari 3 bagian. Saudara. Paulus bicara tentang orang yang ingin kaya, orang yang sudah kaya, dan yang ketiga saudara, orang yang melampaui kekayaan jasmani. Bagian ini saudara Paulus bicara tentang 3 orang. Orang yang ingin kaya, orang yang sudah kaya, dan orang yang melampaui kekayaan jasmani. Paulus sudah melampaui kekayaan jasmani. Teguran pertama, kalau orang dunia mengagumi orang kaya, Paulus justru menegur orang kaya. Teguran yang pertama, jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Jangan tinggi hati. Jangan feel self-important. Jangan saudara feel self-important. Orang kaya saudara karena dia mempunyai banyak uang, seringkali dia merasa dirinya penting. Akhirnya apa saudara, kata John Stott, saudara, menjadi contemptuous of others, menjadi menghina orang lain. Feel self-important and contemptuous of others. Diri penting menghina orang lain. Saudara. Banyak orang kaya saudara sebelum bertobat, sulit diinjili. Saya pikir-pikir kalau gini kekayaan dipakai setan menghambat orang mengenal Tuhan dong. Orang kaya kalau didatangi pendeta untuk menginjili, saudara langsung dibilang, mau minta uang ya, mau bangun gedung ya. Setiap kali ada orang beritakan firman, langsung bilang, ini pendeta ya, mau bangun gedung ya, perlu uang ya. Bukan saja dia tidak beri uang, saudara, dia kasih 200 ribu, nih makan bakso di depan. Terus seperti begitu, saudara, umpama andai kata, saudara, ada seorang yang mengenal Tuhan, seorang konglomerat yang cinta Tuhan, seorang konglomerat yang uangnya sangat banyak, saudara, tapi hatinya betul-betul cinta Tuhan. Dia menyerahkan diri untuk pergi menginjili. Ini saya beri ilustrasi contoh, saudara. Lalu saudara, dia
bawa mobil dengan sopir pergi ke sebuah rumah sakit. Saudara, dia mengikuti penginjilan rumah sakit, dia masuk dari kamar ke kamar untuk menginjili orang-orang yang ada di rumah sakit itu, saudara. Ketika masuk ke dalam sebuah kamar VIP, dia masuk sendiri ke situ, saudara, dia mau menginjili orang yang ada di situ. Dia berkata, saya dari gereja mau mendoakan, mau membacakan firman, boleh apa enggak? Orang kaya yang sedang sakit itu tidak mengenal siapa dia, tidak mengenal bahwa dia seorang konglomerat. Lalu orang yang sakit itu berkata, you dari gereja, mau minta uang ya? Mau bangun gereja ya? Nih, saya kasih 200.000. Kamu pergi beli makan bakso di depan. Karena konglomerat ini, yang Kristen ini begitu rendah hati, saudara, dia terima uang itu. Paling dia kasih sopirnya atau dia kasih tukang parkir di depan. Lalu saudara, ketika dia keluar dari kamar rumah sakit, di lorong itu berpapasan dengan saudara keluarga dari orang yang sakit ini yang sedang akan masuk untuk membesuk, saudara. Keluarga dari orang yang sakit ini mengenal konglomerat ini. Wah, ini konglomerat, ini orang kaya. Wah, dia mengunjungi saudara saya, berarti dia kenal saudara saya. Karena dia baru keluar dari kamar itu. Begitu dia masuk, begitu dia bertemu di lorong, malam Pak, karena dia tahu ini orang konglomerat. Begitu masuk, saudara, dia bilang, kamu baru dikunjungi konglomerat ini ya? Loh, enggak. Oh, tadi orangnya baru keluar, saya lihat sini. Yang barusan keluar ini loh. Oh, itu dari gereja, paling juga pendeta mau minta uang, sudah saya kasih 200.000. Dia sudah, saya suruh makan bakso di depan. Lalu saudara sekalian, keluarga itu mengatakan, saya kasih tahu kamu ya, itu konglomerat yang sangat kaya. Bukan saja dia bisa beli satu rumah makan bakso, dia bisa beli seluruh rumah sakit ini. Tuh dikasih lihat foto di internet namanya. Ini orang yang sangat kaya. Wah, orang yang sakit itu langsung malu. Wah, salah ya, saya kok malah kasih dia 200.000. Ya, dia kasih kamu 200 juta pun bisa. Jangankan 200.000. Sampai malu, saudara. Kita bilang, oh itu dia kena batunya. Kenapa, saudara? John Stott bilang orang kaya seringkali feel self-important and contemptuous of others. Merasa diri penting dan menghina orang lain. Seorang ahli yang lain mengatakan, saudara, orang kaya seringkali berpikir bahwa banyaknya harta menentukan tingginya nilai hidup. Orang kaya seringkali berpikir bahwa banyaknya harta menentukan tingginya nilai hidup, padahal tidak begitu. Pendeta Stephen Tong berkata, banyak orang kaya selain kekayaannya bisa disyukuri, yang lain tidak bisa disyukuri. Pengetahuannya rendah, kerohaniannya rendah, moralitasnya buruk. Selain kekayaannya yang disyukuri, sisanya tidak bisa disyukuri. Demikian kata pendeta Stephen Tong. Itu sebabnya jangan tinggi hati, ada banyak kekurangan, saudara. Paulus ingatkan, dan Paulus berkata, saudara, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Orang yang kaya, saudara, secara rohani, orang yang kaya secara rohani meskipun dia kaya materi, dia rendah hati. Orang yang kaya secara rohani meskipun dia kaya materi, dia rendah hati. Orang yang kaya secara rohani, saudara sekalian, dia tidak bersandar kepada kekayaan itu. Itu orang kaya rohani. Meskipun dia mempunyai begitu banyak kekayaan, tapi dia tidak bersandar kepada kekayaan itu, dia bersandar kepada Tuhan. Itu tandanya orang kaya rohani. Dia tahu kekayaannya itu sementara, saudara. Dan dibilang di sini, saudara, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sebenarnya di ayat sebelumnya, saudara, terakhir sekali dikatakan Tuhan memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara perhatikan, salah satu ciri orang kaya rohani, dia bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau saudara diberi kekayaan, saudara tidak bisa menikmati, itu tandanya saudara tidak kaya rohani. Kalau saudara diberi kekayaan oleh Tuhan, saudara tidak bisa menikmati, itu tandanya saudara tidak kaya rohani. Dibilang apa? Kaya dalam kebajikan, rich in goodness, rich in good works, di dalam pekerjaan baik, generous, ready to share. Dia siap untuk berbagi, dia melakukan hal yang baik dengan uang, dia pakai untuk memberkati banyak orang. Itulah orang yang kaya rohani. Orang yang kaya rohani, saudara, dia memakai uang yang Tuhan beri kepada dia untuk memberkati banyak orang lain. Suka memberi, membagi, dan sebagainya. Ayat berikutnya, saudara. 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, kalau saudara buka 2 Korintus 8, Paulus sedang bicara tentang, saudara sekalian, jemaat Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia itu antara lain gereja Filipi,
2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Gereja-gereja di Makedonia termasuk gereja Filipi sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini kaya rohani. Maka Paulus tulis surat Filipi untuk mengucap terima kasih atas berkat dukungan orang-orang Filipi bagi pekerjaan Tuhan melalui Paulus. Setelah dia puji jemaat Makedonia, dia juga puji jemaat Korintus. Ini pujian dia. Kamu kaya, saudara. Istilah kaya, saudara, itu bahasa Yunani-nya perisewin, lebih baik diterjemahkan sebagai overflow, kata David Garland. Overflow itu limpah, melimpah-limpah, saudara. Mereka kaya dalam iman, mereka melimpah-limpah dalam iman. Artinya apa, saudara? Mereka melimpah-limpah dalam kebergantungan kepada Tuhan. Tadi saya sudah bilang, orang kaya rohani meskipun dia kaya jasmani, tapi dia tidak bergantung kepada kekayaan jasmani. Itu orang kaya rohani. Selalu dibilang apa? Kaya dalam perkataan, saudara. Mempunyai kekayaan, saudara, yang melimpah-limpah di dalam perkataan-perkataan yang membangun. Kata-kata yang baik yang membangun supaya orang memperoleh kasih karunia. Kata-kata yang bagus yang membangun itu banyak, saudara. Eloquence in declaring the truth. Fasih dalam memberitakan kebenaran. Orang yang kaya rohani, saudara, mempunyai banyak ayat yang bisa dibagikan kepada orang lain. Mempunyai banyak kata-kata yang baik yang bisa diberi untuk menguatkan orang lain. Itu orang yang kaya rohani. Pertama, kaya dalam iman berarti bergantung kepada Tuhan. Kaya dalam perkataan yang membangun. Kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam pengetahuan artinya apa, saudara? Spiritual insight, spiritual understanding, spiritual perceptiveness. Pengetahuan rohani, pengetahuan doktrin, pengetahuan firman, pengetahuan, saudara, akan kehendak Allah. Mereka kaya. Yang keempat, saudara, mereka kaya dalam kesungguhan. Dalam semangat, wholehearted enthusiasm, semangat yang sepenuh hati, ya, earnestness, diligent, rajin, zeal, semangat, saudara. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, saudara, mereka kaya di dalam membantu orang lain, termasuk Rasul Paulus. Mereka kaya di dalam membantu orang lain, termasuk Rasul Paulus. Itu kaya rohani, saudara. Sekarang kita masuk kepada bagian terakhir. Bagaimana, saudara, kaya dan miskin digabung? Kaya dan miskin digabung artinya begini, saudara. Miskin rohani itu saya sadar dosa, kelemahan, ketidaklayakan, hanya bersandar anugerah Tuhan. Kaya rohani berarti punya banyak hal, saudara. Punya kemurahan, kebajikan, iman, pengetahuan, saudara. Ya. Jiwa yang penuh dengan firman dan sebagainya. Itu kaya rohani. Paradoks antara kaya dan miskin artinya, saudara, dua hal ini kelihatan bertentangan, tetapi tidak bertentangan dan harus dua-duanya ada. Tuhan mau kita sekaligus miskin rohani dan kaya rohani. Ini paradoksnya. Tuhan mau kita sekaligus miskin rohani dan kaya rohani. Artinya apa, saudara? Saudara perhatikan. Orang yang kaya rohani tidak pernah merasa dirinya miskin rohani. Orang yang kaya rohani, begitu dia merasa dirinya kaya rohani, dia langsung kehilangan kemiskinan rohani. Sekali lagi saya ulang. Orang yang kaya rohani, begitu dia merasa dirinya kaya rohani, langsung dia miskin rohani. Saudara sekalian, dia miskin rohani, dia rasa banyak kekurangan. Yang ada pada dia itu anugerah. Kalau ketika orang lain berkata, you kaya rohani. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, jemaat Korintus, mereka kaya rohani. Paulus memuji jemaat Filipi, mereka kaya dalam kemurahan. Ketika orang lain berkata, you kaya rohani, dia akan berkata, itu anugerah, saya tidak layak. Saya orang berdosa, saya penuh kekurangan, saya penuh kelemahan. Saya seharusnya dibuang oleh Tuhan ke dalam neraka. Dia tidak pernah, saudara, ngomong dari mulut dia kaya rohani. Yang ngomong dari mulut, yang ngomong dia kaya rohani itu orang lain. Yang keluar dari mulut dia adalah dia itu tidak layak, dia itu penuh dengan kekurangan. Dan saudara perhatikan, orang yang paradoks antara miskin rohani dan kaya rohani. Paradoksnya di mana, saudara? Orang yang kaya rohani, saudara, dia sadar dia miskin rohani, maka dia tidak pernah berhenti mengejar. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia tidak rasa diri sudah kaya, dia akan rasa diri terus kurang, terus banyak kekurangan. Ingin lebih banyak belajar, ingin lebih banyak mencintai Tuhan, ingin lebih banyak melayani.
Dia terus mengejar supaya kaya rohani. Dia tidak pernah merasa diri kaya rohani. Dia tidak pernah declare kepada orang dia kaya rohani. Waktu orang tanya kepada Billy Graham, how you maintain your humility? Bagaimana kau pertahankan kerendahan hatimu? Billy Graham mengatakan, first of all, I don't have any. Saya tidak pernah rendah hati. The second, I have to learn to obey God's command to be humble. Saya harus terus belajar taat firman Tuhan untuk menjadi rendah hati. Itu yang dia jawab, saudara. Saudara sekalian, orang yang miskin rohani sekaligus kaya rohani, meskipun dia sudah berkenan kepada Tuhan, meskipun di mata Tuhan dia berkenan kepada Tuhan, seperti perkataan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 9, dia tidak pernah merasa dirinya berkenan. Paulus berkata, kami berkenan, kami berusaha, mati atau hidup supaya kami berkenan kepada Tuhan. Kami berusaha. Saudara buka Yohanes 3, 25-30. Ini contoh paradoks kaya dan miskin, saudara. Secara rohani. Yohanes 3. Ketika saudara orang memprovokasi Yohanes Pembaptis. Hei Yohanes, tahu enggak? Sekarang ini ya, Yesus yang kau perkenalkan, dia membaptis juga dan semua lari kepada dia. You sudah enggak laku. Ini fitnah, saudara, karena Yesus tidak membaptis. Yang membaptis adalah murid-murid. Itu sama seperti kita bilang, dulu karyawanmu yang kerja di tokomu, kan kamu bantu dia buka toko kan? Iya, sekarang semua pelangganmu lari ke dia, jadi tokomu nggak laku. Apa reaksi Yohanes? Marah, banggakan diri. Dia kan saya yang baptis dia. Kalau bukan saya, dia nggak ada. Oh, nggak ada, saudara. Yohanes berkata di ayat 27, Yohanes 3:27, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. The grace of God. What I have is the grace of God. What I have, I receive from the grace of God. Apa yang ada padaku, aku terima dari Tuhan. Ini orang yang miskin sekaligus kaya. Saya tidak layak. Yang ada pada saya itu anugerah. Ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Saya bukan Mesias, saya hanya utusan saja. Saya bukan dia. Dia Mesias, dia lebih tinggi, dia rajaku, dia Tuhanku. Saya hanya diutus mendahului. Saya hanya karyawan biasa. Bahkan dalam bagian lain Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Budak Yahudi tidak boleh buka tali kasut daripada tuan Yahudi. Berarti saudara, Yohanes menganggap dirinya lebih rendah dari budak yang paling rendah. Karena yang buka tali kasut adalah budak yang paling rendah. Itu miskin rohani sekaligus kaya rohani, saudara. Dia kaya. Kenapa saya bilang Yohanes kaya rohani? Karena tidak ada hamba Tuhan manapun di dalam sejarah yang penuh Roh Kudus sejak rahim ibu kecuali Yohanes Pembaptis. Begitu kaya rohani. Begitu dipakai Tuhan, begitu penuh dengan firman, tapi begitu miskin rohani. Di hadapan Kristus dia berkata, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yohanes 3:29. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita. Itulah sukacitaku. Dan sukacitaku itu penuh. Dia senang kalau Tuhan dimuliakan. Ia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Orang yang kaya rohani mempunyai semua yang Tuhan beri. Tapi dia tidak pernah merasa diri hebat. Dia akan terus berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Bukan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui PA pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Tolong kami terus mengejar supaya kaya rohani. Tapi ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami merendahkan diri. Menjadi orang-orang yang miskin rohani, yang merasa diri tidak layak, dan hanya bersandar kepada anugerah Tuhan. Berkatilah setiap orang yang sudah mendengarkan firman ini, dan yang akan mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.